Polisi sita 4 ton beras diduga tak sesuai mutu. BPBD Banjar petakan titik rawan karhutla. Meriam London kalahkan Demek Payet 3-2. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 30 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Al-Hafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur ungkap tindak pidana perlindungan konsumen terkait beras yang diduga tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan. Kedua merek beras mencantumkan harga beras premium, sementara hasil uji lab submedium dan medium. 800 karung beras masing-masing kemasan 5 kg dengan total berat 4 ton disita Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur dari salah satu distributor beras di Kota Balikpapan. Beras yang berasal dari Pulau Sulawesi ini tertera milik satu distributor dengan 2 merek berbeda yang dijual dengan harga beras premium. Dari hasil uji laboratorium, satu merek tergolong kelas mutu beras medium yang harga jual per kilogramnya seharusnya hanya Rp13.100. Dan satu produk beras lainnya masuk kelas mutu submedium atau di bawah kelas medium dengan harga jual yang lebih murah. Sementara di kemasan tertera harga eceran tertinggi area Kalimantan Rp14.400 per kilogramnya. Namun distributor menjual di atas harga eceran tertinggi. Jadi kalau menurut head di Kalimantan itu dari 15.900. Namun yang bersangkutan dari pihak sini itu sudah menjual di 16.400 dan mengambilnya dari tempat di Sulawesi itu sudah sejumlah 14.000 sudah diambil dari harga segitu ya. Jadi sudah di atas harga head premium. Yang berdasarkan hasil lab itu yang di beras mawar sejati itu bukan kelas premium tapi kelas medium. Jadi seharusnya harganya juga mengikuti harga medium. Kemudian untuk yang merek rambutan, melihat hasil labnya itu dia di sub medium. Jadi di bawah dari medium kelas mutu. Polisi saat ini masih meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk dari pihak distributor di Balikpapan. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang anggota Polwan berpangkat Aibda diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar kode etik berkali-kali. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat dipimpin langsung Kapolresta Balikpapan. Kapolresta Balikpapan memimpin langsung upacara PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat seorang oknum anggota Polwan berinisial IN. Oknum anggota Polwan tersebut diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik secara berulang. Oknum Polwan berpangkat Aibda tersebut berdinas di Samapta Polresta Balikpapan. Terkait dengan PTDH ini tentu sudah mulai proses yang panjang. Di mana dilakukan rapat-rapat maupun proses-proses terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Ini adalah bentuk daripada keseriusan Kepolisian Republik Indonesia. Pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan langkah tegas dan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Mapolresta Balikpapan
untuk menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasus penganiayaan sejumlah oknum anggota BRIMOB terhadap sejumlah warga di Desa Jonggon, Kutai Kartanegara berakhir damai. Warga mencabut laporan setelah mediasi Polres Kukar. Kasus pemukulan yang dilakukan sejumlah anggota BRIMOB terhadap warga di Desa Jonggon, Kutai Kartanegara berakhir damai. Pihak kepolisian menanggung biaya berobat warga yang terluka dan biaya lainnya. Sementara 10 anggota yang terlibat ditindak secara internal BRIMOB Mabes Polri. Dari kami, karena Pas BRIMOB adalah satuan yang ada di Mabes Polri, kami memfasilitasi prosesnya. Secara internal kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap para anggota kita yang melakukan tindakan itu. Mediasi dilakukan Kapolres Kukar dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat. Para warga pun diminta untuk membuat video klarifikasi hingga penandatanganan kesepakatan. Kami di sini mewakili dari segenap masyarakat Desa Jonggon Desa, terkhusus dari keluarga yang bersangkutan yang ada perseteruan dengan anggota BRIMOB di hari Jumat yang lalu, menyatakan dengan ini kedua belah pihak telah menyatakan damai. Kasus ini berawal Kamis 17 Juli, setelah sejumlah warga yang mendatangi markas BRIMOB untuk meminta penjelasan soal pengeroyokan seorang warga oleh anggota BRIMOB dan malah menjadi korban pengeroyokan sehingga 19 warga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pertunjukan DJ di sebuah kafe di Banjarbaru dianggap buat gaduh. Satpol PP resmi berikan peringatan dan pengawasan. Setelah teguran lisan Satpol PP saat mendatangi sebuah kafe di Jalan Taman Gembira karena membuat pertunjukan musik DJ, Satpol PP resmi memanggil pemilik kafe. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru menjelaskan pihaknya telah memberikan teguran tertulis dan pemilik kafe telah membuat surat pernyataan untuk tidak menggelar pertunjukan DJ dan melakukan pengawasan. Beberapa malam berikutnya kami pantau memang sesuai dengan jadwal yang menyebutkan ada DJ, kami kontrol memang tidak ada lagi mereka menggunakan DJ. Dan apabila nanti suatu saat kami menemukan lagi mereka hal itu, maka kami akan mengambil tindakan lagi yang lebih tegas dalam penanganan masalah ini. Sebelumnya, pemilik kafe mengatakan pihaknya akan kooperatif untuk menaati aturan yang berlaku, yakni dilarang menggelar pertunjukan DJ. Sebenarnya kalau dari kita untuk teguran sendiri kita kooperatif sebenarnya, apalagi untuk disc joki kayak dilihat tadi kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau memang disc joki tidak diperbolehkan, maka kita akan stop event itu. Jika pengelola kafe kembali melanggar aturan, pihak Satpol PP akan mengambil langkah lebih tegas. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. BPBD Banjar petakan titik rawan karhutla. Lengkapnya setelah jeda berikut. Saudara, BPBD Kabupaten Banjar mulai petakan titik rawan kebakaran hutan dan lahan seiring meningkatnya titik panas di awal Juli. Penanganan lapangan dimulai meski status siaga belum ditetapkan. Memasuki musim kemarau,
BPBD Kabupaten Banjar perketat pemantauan di sejumlah kecamatan rawan karhutla. Sejak Februari, monitoring hotspot sudah dilakukan. Lonjakan terjadi di bulan Juli dengan sejumlah lahan sudah terbakar. Di antaranya di Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Aranio, dan Martapura Barat. Hingga kini status siaga belum ditetapkan dan BPBD masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah provinsi untuk melakukan rapat koordinasi penanganan karhutla. Saat ini kami belum menetapkan status terkait dengan penanganan karhutla karena itu tadi kita harus melalui prosesnya dulu, ada rapat koordinasi dulu, ada rekomendasi itu baru nanti kita bisa menetapkan status kebencanaan. BPBD mengaku telah memperkuat kebijakan mitigasi agar potensi karhutla tidak meluas. Beberapa skenario bahkan telah disiapkan, termasuk pembagian zona tanggung jawab, posko gabungan, hingga logistik pendukung di daerah rawan. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nurgita Tias, dorong pelibatan dunia usaha perkuat pelayanan dasar melalui Posyandu. RSUD Ratu Jaleha sebagai rumah sakit daerah ditunjuk menjadi mitra strategis. Rapat Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar membahas draft kerjasama lintas sektor untuk memperkuat layanan Posyandu melalui 6 bidang standar pelayanan minimal. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjar, Nurgita Tias menilai Posyandu strategis dalam penanganan berbagai masalah prioritas seperti stunting, narkoba, dan keterbatasan lapangan kerja. Nurgita Tias menekankan pentingnya menggandeng dunia usaha dalam pengembangan Posyandu melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Tadi saya sudah titip pesan sama teman-teman agar teman-teman bisa memaksimalkan bukan hanya kerjasama melalui APBD saja, tetapi bagaimana kita melibatkan pihak swasta untuk mendukung sistem pelayanan dasar ini sehingga masyarakat saya juga merasakan manfaatnya melalui CSR yang ada di Kabupaten Banjar. Tapi barangkali tadi kami membedah satu-satu mana saja yang menjadi ranah APBD, mana saja yang bisa dikejar melalui CSR dan komitmen bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar. Ditunjuk menjadi mitra strategis, pihak RSUD Ratu Jaleha sebagai rumah sakit daerah menegaskan komitmen untuk mendukung Posyandu melalui peningkatan layanan kuratif, khususnya bagi ibu, bayi, dan anak. Setelah kami diharapkan bisa menjadi sarana akhir karena yang datang ke rumah sakit kan adalah pasien yang tentunya pasti dengan sudah sakit kan, mungkin yang sehat datang ke rumah sakit kan berbeda dengan puskesmas mungkin ya cek kesehatan dan sebagainya. Kalau rumah sakit rata-rata pasti sudah sakit sehingga itu diharapkan kami sebagai layanan kesehatan yang utama untuk bisa memiliki capaian dari Posyandu yang ditargetkan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menguatkan fungsi Posyandu dan menjadi simpul pelayanan masyarakat di tingkat desa. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beras SPHP kembali mulai didistribusikan di tingkat pasar. Di Pasar Segiri, Samarinda, pembelian dibatasi hanya 2 karung, termasuk bagi pengecer. Setelah beras SPHP sempat terjadi kekosongan sejak 4 bulan terakhir, kini beras SPHP kembali dijual di pasaran. Salah satu agen beras SPHP di Pasar Merdeka Samarinda mengaku, beras SPHP mulai kembali didistribusikan dari Bulog. Per karung 5 kg dibanderol Rp63.000 dan warga hanya boleh membeli 2 karung termasuk pedagang pengecer. Bulog memberikan beras SPHP? Iya. Per hari ini, Bu? Iya, baru hari ini. Baru hari ini. Untuk harga jual berapa, Bu? 63. Oh. Nah, terus kalau pedagang-pedagang pengecer mau beli itu ada aturan bagi aturannya seperti apa, Bu? 2, orang 1 2. Satu toko hanya boleh 2. Siapapun tokonya ini harus 2. 2, Bu, ya. Nggak boleh lebih. Nggak boleh 2 iya. lebih.
Rata-rata harga beras naik 1.000 per kilogramnya. Kalau punya ini lokal-lokal atau dari Surabaya masih mahal. Masih mahal. Nah, kalau di toko Ibu berapa, Bu? Per kilonya? Per kilonya dari 16.000, 17.000, 18.000. 16, 17, 18. Sebelumnya harganya berapa itu? Biasanya itu 14, 15, 16. Oh, beda 1.000 Bu biasanya. Beda 1.000. Tapi hari ini masih mahal. Masih mahal. Di tingkat pengecer beras SPHP untuk memudahkan warga, dijual per kilogramnya dengan harga Rp14.000. Rizal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dit Polairut Polda Kalimantan Selatan meresmikan groundbreaking pembangunan markas unit baru. Sejumlah bantuan berupa paket sembako juga dibagikan kepada warga sekitar. Pembangunan markas unit ini merupakan upaya Dit Polairut Polda Kalimantan Selatan dalam meningkatkan patroli pengamanan, penegakan hukum dan pembinaan masyarakat, guna memastikan suasana kondusif, terutama di wilayah perairan. Ditargetkan akan selesai pada bulan November tahun 2025. Marnit ini akan menggantikan bangunan lama yang telah berdiri sejak 26 tahun lalu, karena dinilai sudah tidak optimal lagi sebagai tempat pelayanan masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan ini, Dit Polairut Polda Kalimantan Selatan juga memberikan 100 paket bantuan berupa sembako kepada warga pesisir Sungai Barito di Desa Muara Mantuil, serta penebaran 50.000 bibit ikan mas dan 50.000 bibit ikan bawal. Melalui sejumlah bantuan yang diberikan, diharapkan warga setempat dapat memanfaatkan secara mandiri sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal. Ini mendekatkan polisi dengan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan polisi khususnya Direktorat Porair kepada masyarakat dan meningkatkan soliditas di internal Polair serta meningkatkan kolaborasi dan solidaritas dengan seluruh pemangku kepentingan perairan Sungai Barito ini. Rangkaian kegiatan ini juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan kepedulian antara anggota Polri dan masyarakat. Yang pasti ini adalah menjadi catatan juga dari pihak khususnya dari pemerintah Kota Banjarmasin, karena wilayahnya kan agak pojokan kan di pinggir sungai ya. Nah ini juga terus kita pantau dan kita harus bagaimana bisa membersamai dan meratakan pertama adalah pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan Kota Banjarmasin. Jadi kita harus merata di Kota Banjarmasin. Ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bakti sosial Polda Kalsel dalam rangka Sambang Nusa Prestasi pada hari ini. Melalui pembangunan markas unit ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan dan mendekatkan polisi dengan masyarakat, serta memastikan terciptanya Kamtibmas. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Temuan beredarnya beras oplosan di sejumlah daerah di luar Kalimantan Selatan jadi sorotan masyarakat. Kendati belum ada temuan, di Banjarbaru pedagang mengaku masih ada pembeli yang resah. Temuan beras oplosan di sejumlah daerah di luar Kalimantan Selatan diakui pedagang beras di Pasar Bauntung Banjarbaru menimbulkan keresahan masyarakat. Seorang pedagang mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari pembeli yang ragu saat ingin membeli beras premium. Namun pedagang memastikan produk yang dijual bukan dari produsen yang didapati menjual beras oplosan. Ada pembeli yang nakuni juga kayak itu lah Paman? Ada ya, terkadang ini oplosan ngejajar kami ada. Karena lain merek kayak itulah. Harganya berapa Paman kalau beras Jawa tuh rata-rata? Merek Lopi itu 80. Sementara seorang pembeli beras premium mengaku tidak khawatir dengan beras yang dibeli di pasar. Saya eceran setiap sama aja Bang barangnya. Oh, ada kekhawatiran nggak Bu untuk beli ini? Ada. Berapa Bu tadi beli 5 pasar?
Berapa? 81. Oh, 81. Memang biasa beli yang pakai yang ini gitu ya. Saat ini beras jenis premium dijual Rp13.000 per liter atau Rp81.000 untuk kemasan 5 kg. Sementara beras lokal masih stabil dengan harga Rp10.000 sampai Rp14.000 per liter. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Meriam London kalahkan Demak Fires 3-2. Selengkapnya sesaat lagi. Duel pramusim antara Arsenal kontra Newcastle United berlangsung seru. Dalam drama 5 gol, Meriam London kalahkan Demak Fires 3-2. Bermain di Singapore National Stadium, Arsenal ketinggalan lebih dulu di menit 6. Anthony Elanga membuka gol bagi Newcastle United. Arsenal mencoba bangkit. Serbuan Meriam London akhirnya berbuah gol di menit 33. Mikel Merino menyamakan skor menjadi 1-1. Selang 2 menit, The Gunners membalikan keunggulan lewat bunuh diri Alex Murphy. 2-1 armada Mikel Arteta memimpin hingga jeda. Babak kedua memasuki menit 58, Newcastle United membuat skor menjadi imbang 2-2 lewat gol yang dicetak Jacob Murphy. Namun Meriam London tak mau menyerah. Alhasil, Martin Odegaard muncul menjadi pahlawan kemenangan bagi Arsenal melalui eksekusi penalti di menit 84. Arsenal pun menang dengan skor 3-2. Pertarungan tak kalah seru terjadi di kala Liverpool bersua AC Milan pada uji coba pramusim di Hong Kong. Sang juara Liga Inggris dibungkam Milan, racikan Max Allegri 4-2. Digelar di Stadion Kai Tak, Hong Kong, AC Milan yang tampil menggebrak sejak kick-off unggul lebih dulu di menit 10 lewat gol Rafael Leao. Dominic Szoboszlai membawa Liverpool menyamakan skor di menit 26. Skor imbang 1-1 berakhir hingga paruh laga. Milan tampil menggila di paruh kedua. Gol Ruben Loftus-Cheek dan Noah Okafor masing-masing di menit 52 dan 59 mengembalikan keunggulan armada Max Allegri menjadi 3-1. Masa injuri menginjak waktu menit 93, The Reds Liverpool sempat menendiskan jarak menjadi 2-3 lewat tandukan Cody Gakpo. Namun, hanya berselang 1 menit, Brest Noah Okafor menyempurnakan kemenangan AC Milan 4 gol berbalas 2. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalso hari ini. Saya Denisa Alhafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.